Ini berkali-kali aku jelaskan karena teman-teman Islamku sendiri banyak yang nggak terima kalau aku membela Paulus. Aku orangnya objektif. Yang benar ya kita benarkan, yang salah kita salahkan. Paulus benar dalam konsep tauhid, maka harus aku bela. Ketika ada yang bilang Paulus melencengkan tauhid, alasannya apa? Paulus tidak pernah sekalipun bilang Yesus itu Allah. Cari ayatnya. Nih, taruhan sama gue. Gue nggak tanggung-tanggung kalau belajar. Yang Yesus bilang, ya, yang Paulus bilang untuk Yesus, Yesus itu Tuhan. Masalahnya kalian tahu nggak bedanya alif lam lam ha? Bedanya Allah dan Tuhan. Itu aja masalahnya. Kalian geblek ya nggak ngerti. Gitu loh. Baca itu 1 Korintus apa 2 Korintus itu ya, 8 ayat 6. Bagi mereka memang banyak Allah. Kata Paulus, bagi kita hanya satu Allah saja. Siapa? Bapa. Sudah jelas. Satunya jelas, siapanya jelas. Berapanya jelas, siapanya jelas. Satu Allah saja. Tunggal Allah, bukan Tritunggal Allah. Siapa dia? Bapa. Terus satu Tuhan saja. Siapa Tuhannya? Yesus. Ya Nasrani ya Tuhannya Yesus. Masa mau bertuhankan kepada Moses? Ya nggak mungkin. Kepada Nabi Muhammad juga nggak mungkin. Kalau kami satu, kalau aku, nah ini hati-hati. Aku akan melakukan bahasan tingkat tinggi ini. Kalau itu, kalau Yohanes berapa sih itu ya? Korintus itu ya. Itu Korintus berapa? 1 Korintus atau 2 Korintus? Ayatnya 8 ayat 6 itu ya. Bentar, supaya betul. 1 Korintus ya, bukan 2 Korintus. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Kalau aku tarik ke dalam edisi kami, ya. Ya. Bagi kita ya hanya ada satu Allah saja. Dan satu Tuhan saja, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Dan lu bingung kalau gue ngomong Kanjeng Nabi Muhammad Tuhan. Maka lihat video gue, Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Itu kan masalah bahasa yang kalian harus pahami, gitu ya. Oke, itu untuk si Tepu ya. Untuk Pil Pahit. Untuk Kang Wahyu si Tepu sudah tadi ya. Aku mau menjelaskan ini menarik ini dari. Aku nggak tahu tuh, terserah kamu nanti ini jadi seri berapa nggak tahu lah ya. Nih, baca juga dong Yohanes 5:23. Oke Kang Mas, aku ikuti ya. Aku ikuti permohonanmu ya. Aku baca sekarang. Supaya ya nggak apa-apa aku baca di sini ya. Sebetulnya aku juga agak ragu apakah kutipanmu ini benar atau enggak. Aku baca di sini ya. Cuman kan ini yang kamu kasih huruf besar kan begini. Supaya, nah, ini huruf besar semua ini. Semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapak. Yes, I know, I'm agree. Saya setuju. Ya. Catat Pil Pahit. Madu Manis setuju bahwa semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapak. Saya setuju. Catat itu, ya, catat. Ketika gue tadi ngomong Yesus itu Tuhan, lu catat juga, ya. Tapi jangan sekali-sekali lu bikin laporan gue seperti bilang Yesus itu Allah. Gue tendang lu dari sini. Gue nggak pernah ngomong Yesus itu Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, oke. Sekarang tinggal bagaimana tingkat kecerdasanmu membaca sejarah masa lalu penerjemahan Bible. Mulai tahun 1668. Jangan setelah merdeka LAI. Baca itu ke belakang sejak zaman Portugis. Nanti kamu ngerti. Supaya nggak keblangsak gitu loh. Otak itu nggak bisa dedele hilang kalau orang Jawa bilang. Goblok itu nggak bisa hilang kalau nggak mau baca. Tapi tadi aku bilang, setelah baca coba cermati, lalu pahami. Kalau lu baca doang ya lewat seperti tadi. Repot. Ya. Oke. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya. Ya.
Jadi yang di garis-garis tebalnya itu ya, kalau di sini di huruf kapitalnya dia bilang begini. Semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati bapa yang mengutus dia. Oke. Ya. Lalu lu tanya, apakah penghormatanmu kepada nabimu sama dengan seperti kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah. Ini hati-hati jawabnya. Untuk teman-teman Islam, hati-hati jawabnya. Karena kalau jawabanmu tidak hati-hati dan salah persepsi oleh yang mendengar, disalah persepsi, kamu mau menolong pil pahit supaya dia kembali kepada syahadat Shema Israelu bahwa Allah yang tunggal, tambah kebelangsak menjadi sesat. Ya. Makanya hati-hati, pertanyaan ini hati-hati. Ya. Tapi apapun yang diajukan oleh pil pahit, semua itu silogisme. Dia mencoba mencari ayat lalu dia simpulkan. Tidak ada satu ayat tekstual yang tidak perlu jelimet Yesus adalah Allah, itu nggak ada. Seperti di Bible itu kan perjanjian lama, kitab saudara tua kata Yahudi, akulah Allah Ishak, Allah Yakob. Itu clear. Terus di mana Yesus mengaku Allah? Coba tanya terhadap saudara tua kita Yahudi, apakah Yesus itu Allah Ishak, Allah Yakob? Kalau kita tarik ke belakang, apakah Yesus itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob? Jadi tempeleng kepalamu sama orang Israel. Dalam Yahudi itu sesuatu yang sangat sakral. Sama dengan Islam, sakral. Makanya syirik itu sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan. Yang sudah aku jelaskan berkali-kali ya tentang Shirathul Mustaqim. Ya. Itu adalah jalan orang-orang yang istiqomah. Bukan jalan orang-orang yang lurus. Ada istiqomah, maka ada mustaqim. Ada syirik, ada musyrik. Syirik itu menungsone manusianya. Sorry. Musyrik itu yang mana tuh manusia? Musyrik atau syirik? Musyrik itu pelakunya. Sampai kebolak-balik gue. Ya. Berarti elu kalau tidak megang syahadat Shema Allah yang tunggal, lu musyrik. Kalau sudah melakukan perbuatan syirik. Di sini kan sudah dijelaskan ya. Ya, kenapa enggak lu besarkan juga hurufnya ya? Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati bapa yang mengutus dia. Kenapa yang mengutus tidak lu besarin hurufnya, tidak lu kapitalin? Seperti ini. Ya, kira itu kesini dulu Le, jangan kemana-mana, bapaknya perlu kamu kok. Ngomong kemana? Nih, ya. Kenapa yang lu besarin cuman semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapak? Kenapa ketika ia juga tidak menghormati bapak yang mengutus dia, kenapa nggak lu besarin? Ini tuh, dekatkan ke TikTok supaya tahu semua. Diksi mengutus tuh kenapa nggak lu besarin? Lu baca Alkitab nggak becus gitu. Dibaca semua. Di sini. Kenapa yang lu besarin yang sesuai dengan dogma lu? Ya. Di situ tunjuk no. Diksi mengutus tuh seharusnya dibesari. Nanti kamu menuju ke Yohanes 17 pasal 3. Sudah. Sudah ya. Ya. Nanti aku tulis di sini, ya. Aku ambil penjelasan via Islam dulu ya, supaya kamu jadi gini loh, pil pahit, jangan. Aku itu memang gayanya begini, bukan berarti aku tidak menghormati kamu, jangan salah paham ya. Santai aja kita, jangan salah paham. Aku tetap menghormati kamu kok. Gini aku kasih gini, coba buka otakmu, dibuka dikit ya, nggak usah panjang, lebar dikit aja. Oke, otaknya dibuka ya, mainkan otakmu. Begini,
Aku ambil dari perspektif Islam ya. Ini teman-teman Islam diam aja dulu. Gue mau jelasin sama kafir ini biar tahu dia. Ini ada Muhammad bin Abdullah. Ya. Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu anaknya Pak Abdullah gitu loh. Bin itu benai, benai itu bahasa Ibrani. Benai, benai ab ehad, bibit yang satu. Ya. Ehad itu satu, tunggal. Jadi ada benai ab ehad itu dari bibit yang satu. Benai ya, masuk ke dalam Arabian dari Ibraniun menjadi bin. Ya, nanti kalau cewek binti gitu ya. Tapi di Ibraniun juga dipakai bukan hanya benai, ben juga ada ya. Jadi ben siapa, ben Amos, ben apa, ben itu. Ya karena mereka satu semitik, satu rukun. Kalau kita kan rasnya beda, kita bukan ras semitik, kita Asia punya. Gitu loh. Makanya antropologis juga perlu dipelajari supaya goblok hilang. Gitu loh. Kalau kamu hanya pakai kacamata kuda, goblokmu itu nggak bisa hilang tanpa kamu digobloki nanti. Ya, nah, dengar sini pil pahit, madu manis mau menjelaskan. Karena kamu pil pahit, aku tak madu manis gitulah ya. Karena selamanya pil itu pahit dan selamanya madu itu manis, kira-kira begitu. Kalau ada yang nggak setuju ya silakan dikonfirmasi gitu ya. Mungkin ada pil yang manis dan ada madu yang pahit, ya bisa saja. Namanya pengetahuan kan relatif. Oke, masih aman tuh di situ? Oke, aku jelaskan ya. Kalau dia itu Muhammad, sekedar Muhammad bin Abdullah, kami tidak perlu memberikan hormat kepada dia. Dia sama dengan Arab-Arab yang lain itu. Nggak ada istimewanya Muhammad bin Abdullah. Gue ulangi. Kalau Muhammad hanya sekedar Muhammad bin Abdullah, maka kami, gue ini dan kami orang Islam tidak perlu menaruh hormat kepada beliau. Nggak perlu. Dia tidak lebih dari Arab-Arab yang lain. Mungkin Usama, mungkin Hudzaifah, mungkin siapalah. Lalu kenapa kami kalau memberi hormat kepada beliau? Karena beliau ini Muhammad Rasulullah. Ini loh yang membuat kami tunduk patuh sami'na wa ata'na tanpa reserve kepada Muhammad itu karena gelar ini. Karena gelar ini. Aduh, ini terus pantek. Aduh. Ya. Gue sungkan sama Pak, aduh lagi error gue. Biasanya beliau kalau bersolawat untuk Mas Gera itu beli spidol gitu. Ngapunten Pak, ngapunten. Masih ada kok, cuman karena baru pindah kan tempatnya ke Blangsa kemana. Jadi aku asal ambil aja. Karena ini jabatan ini yang membuat kita sami'na wa ata'na. Nah ini kalau dia hanya sekedar ini Muhammad, ngapain juga didengar? Dia nggak lebih dari Arab-Arab lain. Tetapi bagaimanapun hormatnya kami kepada sosok yang bernama Muhammad itu karena Rasulullah, dia tidak akan pernah menjadi alif, lam, ha. Tidak pernah dia menjadi Allah. Karena sudah jelas, Rasulullah bukan Muhammad Allah. Ngerti kamu bil baik? Ya. Ini untuk teman-teman Islam juga supaya belajar, supaya ngerti. Itu kan di YouTube banyak channel tuh. Ada nggak yang menjelaskan seperti ini? Maka aku tekankan ya, dan lu sebar videonya supaya mendapatkan pencerahan semuanya. Kalau beliaunya hanya Muhammad bin Abdullah, kita tidak perlu memberikan respek yang begitu tinggi sehingga mengatakan sami'na wa ata'na.
Tetapi karena Muhammad Rasulullah, itulah yang membuat kita ya mengucapkan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Keren nggak? Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak pernah terus Muhammad itu jadi Allah. Karena jelas Muhammad Rasulullah. Rasul itu pembawa risalah gitu loh. Kalau Nabiullah, naba berita. Beritanya apa ya? Risalah itu sebetulnya. Ya sama aja ya. Oke, sekarang gue bawa ke baginda Yesus ya. Baginda Yesus ya. Aku pakai perspektif Islam saja ya, supaya gampang diterima. Nanti Pil Pahit tinggal mentranslate-nya ya. Kalau aku bilang Isa, yaitu berarti baginda Yesus gitu ya. Itu Kanjeng Nabi Isa ya. Ya. Isa ini kalau guru ngajiku enggak mau gini, karena dia enggak pakai alif, pakai ain. Ain itu nanti kalau kita belajar apa namanya ya, lupa aku, tahun 70 aku diajari Pak Jaden. Namanya ilmu apa ya? Jadi ain ketemu nun itu apa? Nanti ada istilah-istilah, ada isar sapawi, idgham ma'aguna, idgham bilaguna. Nanti kalau nun bertemu mim itu mendengung atau tidak, itu macam-macam. Apa itu namanya mata pelajaran apa, gue lupa. Tanya sama yang lebih pintar ya. Tajwid. Nah, itu dikasih tahu gerah itu. Tajwid ya. Belajar tajwid itu begitu. Makanya guru Al-Qur'an gue, Gus Panani, nggak mau Isa begini. Dia harus begini. Di absen. Karena apa? Dia pakai ain, bukan alif. Isa ya Ibnu Maryam. Kalau Isa Ibnu Maryam, kita tidak perlu menaruh hormat kepada dia secara berlebihan. Dia itu tidak lebih dari orang-orang Israel yang ada di Israel sana. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad tadi. Dia tidak lebih terhadap seperti orang-orang Arab yang di Arab sana. Ngerti blok gue. Tetapi mengapa kita menaruh hormat? Karena dalam Islam tidak boleh membeda-bedakan Nabi. Dan kami harus menghormati semua Nabiullah. Semua Rasulullah tanpa reserve. Itu hebatnya Islam. Karena dia anak bungsu dari Milata Abraham. Aku sudah jelaskan juga itu videonya. Silakan cari. Ya, anak-anak Abraham. Ya, dari Milata Abraham ada 3 anak. Ya, anak sulung Yahudi. Kemudian Nasrani. Kemudian lahirlah si bungsu Islam. Islam ini menghormati semua nabi. Kami nggak boleh membeda-bedakan. Terus hebat mana Isa dengan Nabi Muhammad? Nggak boleh. Karena semua spesifikasinya beda-beda. Tergantung tadi yang gue bilang, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah suruh Kanjeng Nabi Muhammad hidupkan orang mati, ya hidup itu. Kalau Allah suruh Kanjeng Nabi Muhammad menciptakan burung, ya tercipta itu burung. Cuman kan Allah tidak berkehendak begitu. Begitu juga tadi yang gue jelaskan sama lu situ Pil Pahit, ya. Kenapa Yesus melakukan apa yang dilakukan Bapak? Karena Bapaknya berkehendak seperti itu, dan Yesus bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa menurut kehendakku sendiri. Lu paham nggak di situ? Sekarang Isa Ibnu Maryam biasa saja. Kalau dia sekedar Isa Ibnu Maryam, kita nggak perlu menaruh rasa hormat. Dia sama dengan orang-orang Israel yang ada di sana. Apa hebatnya? Nggak ada. Tetapi kenapa kita menaruh rasa hormat? Karena dia ini adalah Isa Rasulullah, bukan Allah. Rasul itu Rasulullah, ya, pembawa risalah dari Allah, bukan Allah. Kalian itu mengalami romantisme teologis. Gue nggak menggunakan kalian ya. Nanti teman-teman Kristen Tauhid protes ke gue ya. Pil Pahit aja lah ya. Pil Pahit
mengalami romantisme teologis. Baca ayat, otaknya sudah dijejeli dogma. Nggak dibaca ayat itu secara keseluruhan. Maka kata-kata diutus tadi nggak dia baca, nggak dia gedein hurufnya. Ya, ini harus dihormati karena dia Rasulullah. Ingat ya, karena gelar ini dan gelar Rasulullah itu bukan Allah. Bukan karena kita menghormati Isa sebagai Rasulullah, lalu dia passing over menjadi Allah. Itu yang keblangsak. Sama dengan kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah. Kita menghormati kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, bukan terus dijadikan Allah. Nanti keblangsak seperti si pil pahit ini. Ya, siapa yang tidak menghormati Bapa berarti tidak menghormati anak. Itu sama dengan kalau tidak menghormati anak juga tidak menghormati Bapa. Karena apa? Karena anak itu diutus oleh Bapa. Barang siapa yang tidak menghormati yang diutus, maka dia tidak menghormati yang mengutus. Baca Yohanes 17 pasal 3. Inilah hidup yang kekal, itu yang mengenal engkau satu-satunya, bukan salah satunya. Lu paham gak bahasa Indonesia? Kalau salah satunya itu ada yang lain. Ini satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kurang clear gimana? Yohanes menjelaskan. Berarti kalian salah memahami Yohanes 1 pasal 1 tentang pada mulanya firman. Terus Yesus kamu jadikan Allah. Gimana? Terus pada diksi tadi, apakah ya yang aku bilang harus hati-hati menjelaskan pada kafir, nanti bisa keselio. Apakah orang Islam menghormati ya Allah sama dengan menghormati Nabi? Ini penjelasannya agak rawan. Nanti kalau gue bilang sama, itu juga berbahaya. Tapi kalau bilang tidak juga berbahaya, maka harus gue jelaskan sama dengan begini. Apakah karena lu pil pahit, gue madu manis saja ya. Apakah pil pahit dan madu manis itu sama-sama manusia? Sama. Pada tingkat manusianya sama. Lu manusia, gue manusia. Tapi kalau di breakdown lagi, nggak sama. Lu kafir, gue Islam. Gitu loh. Begitu juga. Apakah nah ini gue udah hati jangan dikat ya, gagat gue gampar kepala lu kalau lu unduh video gue lalu lu cut ya. Ya. Apakah umat Islam sama-sama menghormati Allah sama seperti menghormati apa kalimat lu gue baca lagi nih. Kan pertanyaan lu kan begini, apakah penghormatanmu itu kepada nabimu sama dengan seperti kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka gue jelaskan, pada diksi penghormatan iya sama. Tapi artinya pada diksi penghormatan, yaitu sama-sama dihormati. Jadi kami menghormati nabi kami juga menghormati Allah. Pada diksi menghormati tadi itu samanya di situ. Sama seperti tadi, apakah pil pahit dan madu manis itu sama manusianya? Sama pada diksi manusianya sama. Kamu manusia, aku juga manusia. Kamu nggak tahu hari kiamat, aku juga nggak tahu hari kiamat. Kalau lu bilang lu tahu hari kiamat, lu goblok. Ya. Tapi kalau ditarik ke belakang, jelas kamu dan aku nggak sama. Kamu kafir, aku Islam. Gitu loh. Sama dengan ini, pada diksi menghormati sama. Bahkan kami tidak boleh kalau tidak menghormati Nabi. Nanti aku jelaskan An-Nisa 4:150, 151. Nah, ini yang orang Islam sendiri belum tentu paham ini. Mana yang Islam itu? Lu pernah dijelaskan An-Nisa 4:150 sampai 151? Channel YouTube mana yang telah menjelaskan? Nanti gue jelasin itu. Supaya lu jangan cuman Islam kebetulan. Jadi itu Islam betulan, bukan Islam kebetulan. Ngaji hoho hihe untuk apa? Ngaji ketawa TV. Habis ngaji tetap aja gebleknya nggak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sudah 1 jam. Sebentar, ya.
gue persingkat dulu ya. Sudah 1 jam, waktu kita kan cuma 1 jam. Ini sudah lewat 3 menit ya. Jadi sama. Makanya aku nggak setuju, ini teman-teman Islam ya. Biasanya tulisan Allah tuh di kanan apa di kiri nih? Kanan. Kan kadang-kadang kalau kita lihat ornamen-ornamen di masjid atau di rumah itu Allah begini. Ya, terus di sini Muhammad. Ini gue nggak setuju nih. Karena dia menjadi setara. Nggak begini seharusnya susunannya. Nah, ini coba teman-teman, ya kita ini melawan mainstream ya. Memang berat merubah paradigma yang sudah berakar dalam otaknya. Itu kita rubah. Kalau dia bukan orang-orang akademis itu sulit. Nah, kita harus sabar. Kecuali dia berpikir akademis, begitu dia dapat pengetahuan langsung berubah pemikirannya. Tapi kalau orang-orang dogmatis kan sulit. Nah, ini yang beredar di masjid, di rumah kan meletakkan asma itu begini. Asmanya Kanjeng Nabi ditulis setara dengan asmanya Allah. Ini gue nggak setuju. Setara, nampak di situ tuh. Setara, yang benar tuh begini. Di atasnya Allah, di bawahnya Muhammad. Gini loh. Jadi dia vertikal, nggak horizontal. Artinya Muhammad itu ada di bawah otoritas Allah ini. Gitu. Sama dengan ini. Muhammad itu bin Abdullah, kemudian dia diwisuda menjadi guru kita, gelarnya Rasulullah. Dia Rasulnya Allah, bukan dia terus jadi Allah. Itu kebelangsak seperti si pil pahit ini. Sudah jelas Rasul Allah, sudah jelas utusan, kok mau disetarakan dengan yang utus. Ya, waktunya sudah 1 menit. Padahal gue tadi mau menukil Yohanes 5:21 ya. Kemudian ada lagi Yohanes 17 pasal 3 tadi sudah gue sampaikan ya. Terus ada lagi nanti banyak lah, cuman waktunya nggak cukup supaya saudara kita pil pahit ini bisa mendapatkan penjelasan yang holistik ya. Nah, gue mau ke sini nih, ini perlu gue jelaskan nggak? Karena waktunya paham ya di sini ya. Jadi pada taat penghormatan sama-sama harus dihormati. Nah, nanti dijelaskan di surat ini ada konsekuensi logisnya. Yang dilakukan Arab pagan, dia Allahnya diterima, tapi Muhammad sebagai Rasulnya yang ditolak. Nah, ini jarang yang tahu ini. Islam itu tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh tidak boleh setengah-setengah, dia harus totalitas. Dia harus menerima Allah dan menerima Rasulnya. Menerima Allah sebagai sesembahnya, menerima Muhammad sebagai Rasulnya. Nggak boleh separuh-separuh. Nah, Arab jelebot, jelek, bodoh, Allahnya mereka terima. Mereka terima, makanya kan gue bilang, ini kalau nggak terima silakanlah kita adakan diskusi ya. Bahwa semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Maka sebelum Islam datang, mereka sudah mengenal nama agung Alif Lam Lam Ha itu. Dari siapa? Dari bapak Abraham jalurnya. Kalau kita nyebutnya Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail. Nama Alif Lam Lam Ha itu sudah mereka kenal. Orang bapaknya aja namanya Abdullah. Tapi Islam belum mereka kenal. Ada nama Islam nggak tahu mereka. Baru nanti tahu pasca Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk kita. Gitu loh. Nah, Arab jelebo itu ya, mereka kekurangan ajarannya itu, Allahnya mereka oke, mereka terima. Tapi nabinya enggak mau. Gitu loh. Itu enggak boleh. Ya. Kamu terima Allah, kamu tolak nabi, enggak boleh. Kamu terima nabi, kamu tolak Allah, enggak boleh. Itu satu paket. Nabinya harus kamu terima, Allahnya kamu terima, atau aku balik. Allahnya kamu terima, nabinya juga harus kamu terima. Itu satu paket. Nah, terus apakah kamu akan mengikuti silogisme gila yang dibangun oleh pil pahit ini? Karena sama-sama dihormati terus Yesus jadi Allah gitu. Karena sama-sama harus diterima, Kanjeng Nabi Muhammad harus diterima, Gusti Allah harus diterima, terus Nabi Muhammad itu Allah gitu. Itu kan orang gila yang begitu. Ya, jadi itu harus diterima. Makanya nanti dalam perspektif Arab bodoh, jahil itu artinya bodoh ya.
atau goblok. Itu jahil itu artinya gitu. Jadi Al-Qur'an juga bila mana perlu dia berkata tegas-tegasan. Arab jahiliyah itu kok diterjemahkan Arab goblok gitu loh. Jadi kalau gue ngomong goblok, ngomong bodoh itu dalam konteks Qur'ani juga tidak disalahkan. Karena ayatnya begitu kok mau diterjemahin apa. Kemarin ada yang nggak paham baca WA gue tentang goblok. Ya sudah silakan. Jangan samakan gue bicara goblok dengan seperti goblok yang dibilang si Anu itu. Bukan, lain. Beda kelas bos. Ya. Cuman kan gue maklumi ketika orang baca tulisan gue itu perlu kecerdasan tersendiri. Kalau orang hanya otaknya setengah tiang baca tulisan gue muntah. Jadi gue nggak apa-apa ketika dia bilang kok ini begini. Ya sudah biarin. Berarti otak lu belum nyambung baca tulisan gue. Gitu. Kemarin gue menjelaskan tentang goblok di WA. Itu santri-santri WA, santri-santri Isra kan sudah aku kirimin tuh tulisanku di WA. Ya. Oke. Clear di sini ya. Clear ya. Sekarang aku lari ke sini biar tuntas sekalian lah. Nanti kalau nanggung juga nggak enak. Kamu buka surat An-Nisa, surat 4 150 atau 100 bukan atau sampai 151. Ayo buka bareng-bareng. Yang kafir juga buka nggak apa-apa, nggak apa-apa Fir. Buka ini nggak apa-apa. Kamu kafir nggak apa-apa belajar. Seperti aku kan Islam. Belajar Alkitab. Ini kan ya nggak apa-apa, orang belajar kok. Masa belajar dilarang gitu loh. Ini Alkitab punya banyak itu, ada berapa seri itu. Ini Alkitab juga, cuman ini hanya New Testament perjanjian baru ini. Banyak. Ya, buka. Aku akan buka surat 4 sama-sama kita buka ya. Sama-sama kita buka. Surat 4 150. 4 150. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti Arabiunnya kamulah lebih pintar, lebih fasih ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud memperbedakan. Lihat stressing pointnya. Jadi mau dibeda-bedain antara Allah dan Rasul-Nya. Tapi otakmu jangan geblek terus di dalam Islam Allah dan Rasul itu sama. Sama pada titik mana dulu? Leh, ambilin tisu leh. Ini om supaya otaknya ini terbuka leh, biar nggak goblok leh, biar gobloknya hilang leh. Ya, gue bacain ya. Kopi 1 gelas habis. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teman-teman yang di TikTok atau di YouTube yang kurang jelas bisa lihat di seri yang ke-11 dalam apa tadi tuh? Dalam Al-Qur'an Yesus diciptakan itu, lihat di situ ada komennya saudara kita Mas Fil Pahit ya. Ini tuh, ini jelas nih. Bisa baca di sini komennya ya. Jadi kita sama-sama bisa merujuk. Ya. Tuh ya. Tapi harus masuk ke YouTube karena adanya di YouTube. Ya. Terus yang ini tuh, yang rekod. Ya. Oke. Oke. Ya. Sekarang aku tanya dulu sebelum aku jelaskan. Kalian kan sering melihat apa namanya? Istilah-istilah Islam fundamentalis gitu. Sering kan dengar? Nah, ini gue kasih bocoran nih.
Kalau ada yang mengatakan itu sebetulnya kan permainan opini aja ya. Islam fundamentalis itu. Sebetulnya sih ya benar juga, cuman tujuannya mereka mendiskreditkan. Yang namanya beragama itu harus fundamental. Kalau beragama setengah-setengah untuk apa juga lu beragama gitu ya. Jadi kalau lu Islam ya harus fundamentalis, lu Kristen ya harus fundamentalis, lu Yahudi harus begitu. Ya, cuman kan di sini ini kan kepentingan politik global ya. Jadi isi apa tekstualnya sama tapi muatannya beda jadinya. Ini sebetulnya politik. Gue mau tanya, kan sering disebut Islam fundamentalis gitu ya. Islam fundamentalis gitu ya. Gue tulis gini ya. Islam fundamentalis. Pertanyaan gue, lawan Islam itu apa? Ada nggak kafir fundamentalis? Gue mau tanya. Kita kan harus fair dong. Kalau kamu bilang gue Islam fundamentalis, boleh nggak gue bilang lu kafir fundamentalis? Ya harus boleh. Kalau lu nggak boleh ngomong Islam fundamentalis, gue nggak boleh juga ngomong lu kafir fundamentalis. Kalau lu boleh ngomong gue Islam fundamentalis, maka gue juga harus boleh ngomong lu kafir fundamentalis. Itu namanya equal. Itu akademis itu begitu equal. Ya. Semoga gue ini ngomong di hadapan orang-orang pinter ya, bukan yang otak setengah tiang. Repot gue kalau otak setengah tiang. Pertanyaan gue, kalau ada istilah Islam fundamentalis, ada nggak kafir fundamentalis? Fundamentalis itu artinya apa? Sebenarnya atau sungguh-sungguh? Sebenarnya atau sungguh-sungguh, bukan imitasi gitu loh. Ya, oke, nanti akan terjawab di surat ini. Tapi ini sebetulnya sisi lain. Cuman karena ada, sekalian aku jelaskan. Itulah yang aku bilang. Kadang-kadang satu ayat itu ada beberapa informasi. Cuman yang menjadi stressing point kita hanya satu informasi ya, gitu. Seperti ini. Stressing point kita, bagaimana kita bersikap terhadap Allah dan para rasulnya. Khususnya di sini Rasul Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ada sisi lain yang di situ menjelaskan. Seperti pertanyaan gue. Kalau kita disebut Islam fundamentalis, boleh dong kita ngomong bahwa mereka kafir fundamentalis. Itu equal. Jangan saya nanya sendiri, lu bilang kami Islam fundamentalis, lu nggak mau dibilang kafir fundamentalis. Kan nggak fair begitu. Ya, fundamental itu artinya sungguh-sungguh sebenarnya. Kalau Islam sungguh-sungguh, kafir sungguh-sungguh gitu. Jadi kita nggak main setengah-setengah. kita nggak main setengah-setengah. Oke. Nanti ini dijawab, tapi nanti akhir ya, ini akan terjawab. Karena termaktub di ayat ini. Cuman itu hanya sekilas apa ya? Kebetulan lewat aja aku jelaskan. Sebetulnya stressing point-nya nggak di sana, ya. Oke, ini ya. Jadi boleh yang hardcover ini. Ya boleh yang Android, yang mana lu suka lah. Yang penting bagi gue, tolong dong kalau gue ngutip lu juga ikut baca gitu ya. Supaya kalau gue salah lu bisa lurusin gitu ya. Ayat yang ke-50, 150 ya. Dari surat 4. Begini. Sesungguhnya ya, itu pakai innalladzina ya. Sesungguhnya ya. Orang-orang yang ingkar ya. Kalau di sini ini kafir ya, kok di sini kafir ya. Ya, kok di sini kafir. Sesungguhnya orang-orang yang ya kafir itu ingkar sami maun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memperbedakan. Jadi mereka mau bikin apa ya? Kalau di teknik itu namanya diagram gitu ya. Oh ini Allah, ini Rasul itu. Mau dibeda-bedakan gitu lah ya. Tapi jangan dianggap terus Islam menyamakan Allah itu sama dengan Rasulnya. Ya jadi kacau lagi ya. Oke. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya ya, yang bermaksud memperbedakan ya.
Lihat catatan kakinya. Kalau yang ini kalau di sini nggak ada, maka kalau enaknya kalau hard cover tuh ada catatan kaki. 373. Beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Itu namanya membeda-bedakan. Seperti gue bilang tadi. Nggak boleh setengah-setengah. Lah kafir-kafir itu setengah-setengah gimana? Ya. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memperbedakan, di situ tertulis catatan kaki 373, maksudnya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya. Itu yang dimaksud memperbedakan, ya. Catat itu. Antara dalam kurung keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan mengatakan kami beriman kepada sebahagian dan kami kafir terhadap sebagian. Ya. Serta bermaksud ya mengambil jalan, maksudnya jalan tengah di antara yang demikian itu, maksudnya antara iman dan kafir. Jalan tengah gitu. Enggak, dalam Islam enggak ada gue kan sudah ngomong, dalam akidah itu enggak ada abu-abu, yang ada hitam putih. Lu iman apa kafir? Iya, kalau politik ada jalan tengah, ada poros tengah. Tapi gue sampai sekarang dalam politik di Senayan nggak ada jalan pinggir. Padahal kalau jalan di tengah ditubruk gitu. Jalan harus di pinggir. Ya, dalam akidah itu nggak ada. Nanti dalam syariah itu ada area abu-abu atau gray area. Dalam akidah nggak ono. Kamu kalau ada ustadz kiai apa siapapun ngomong ada abu-abu di akidah itu goblok gitu. Nggak ada. Semua hitam putih, iman atau kafir. Al-Quran melarang, lihat ini ya. Nggak ada jalan tengah. Ya. Oke, aku ulangin dari atas. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian dalam kurung yang lainnya, serta bermaksud dalam kurung dengan perkataan itu mengambil jalan dalam kurung tengah, mengambil jalan ya, di antara yang demikian itu, maksudnya di antara iman dan kafir. Jadi ada iman ada kafir, dia mau jalan tengah gitu ya, iman dan kafir ya. Itu yang 150. Sekarang masuk yang 151. Mereka orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Ini namanya kafir fundamentalis. Terjawab toh. Jadi ada Islam fundamentalis, ada kafir fundamentalis. Lu Islam jangan takut bilang mereka kafir fundamentalis. Al-Quran bilang kok. Disebutkan itu kafir hakon. Hak itu benar. Hakon bahasa Arabinya ya. 151 ya. Ulaika humul kafiruna haqqo. Itu kafir fundamentalis. Cuman istilahnya kalau di Arab itu hakong. Bagaimana hakong? Hak. Takut salah gue. Gue nggak bisa nulis Arabiun sih ya. Nanti kalau gue nulis Arabiun dikirain gue ustadz beneran. Ini kafir yang sesungguhnya kafir benar. Kalau dia mengambil jalan tengah, Allahnya diterima, nabinya ditolak. Itu kerjaan Arab-Arab jelabol, jahiliyah, Arab-Arab goblok gitu. Nggak boleh dalam Islam. You harus sama-sama menerima. Ya, tidak boleh memperbedakan. Samanya di mana antara Allah dan Rasulnya? Samanya pada diksi diterima, sama-sama you terima keduanya. Nggak boleh Allahnya lu terima, nabinya lu nehi. Itu geblek namanya. Dia termasuk kafir fundamentalis. Lu ngaji sudah di mana aja? Lu pernah dijelasin seperti gue jelasin gini tentang kafir hakon?
Pernah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang gue bilang ya. Kajian-kajian gue itu singular. Dia tidak strike. Bayangkan kita sebetulnya diskusi tajuk utama kita bahwa Yesus itu diciptakan. Artinya dia bukan pencipta, maka dia bukan Allah. Tapi akhirnya berujung juga aku menjelaskan kafir fundamentalis. Coba, kan sepertinya kan dia kan menyimpang jauh gitu. Tapi ini dalam satu rangkaian tarikan napas, tarik napas tuh ini, satu fase. Ini setengah fase. Setengah fase. Jadi narik napas itu begini. Menarik, menurunkan itu bernapas. Menarik setengah fase, mengeluarkan setengah fase. Jadi bernapas itu satu fase. Saya mendengar ini masih dalam satu fase. Cuman kalau dia hanya melihat video di tengah, kacau. Nggak tahu cerita awalnya gimana. Gue mau menjelaskan Yesus itu diciptakan bukan pencipta. Bisa nyasar sampai menjelaskan kafir fundamentalis, kafir hakon. Jadi lu nggak usah khawatir kalau lu dibilang Islam fundamentalis. Karena apa? Ada juga kafir fundamentalis. Siapa mereka yang membeda-bedakan? Allahnya diterima, kanjeng Nabi Muhammadnya ditolak. Itu bajingan. Kurang jelas apa gue jelasin? Jadi harus sama-sama diterima. Tapi bukan terus seperti yang dibangun oleh sipil pahit, sama terus artinya Nabi Muhammad menjadi Allah. Enggak begitu. Waduh tuh, kenapa ini tuh? Mati jangan-jangan sudah lewat 1 jam berapa? 26 menit. Jelas kamu? Ya. Oke, aku tuntaskan bacanya ya. Mati? Oh ya udah. Tapi masih terkontrol itu kan? 25 menit ya. 1:05. Oke. Ya. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Itu namanya kafir hakon atau bahasa politiknya kafir fundamentalis. Siapa? Yang mereka Allahnya dia terima, tapi nabinya dia tolak. Nehi aja kalau sudah berkata nabi. Makanya Arab-Arab jelebo itu kan kalau bilang nggak mau Muhammad Rasulullah, mauannya Muhammad bin Abdullah, itu bajingannya mereka itu. Kalau sudah Muhammad Rasulullah mereka nehi saja. Makanya salah kalau bilang Islam itu agamanya orang Arab. Geblek apa gue? Kalau Islam itu agamanya orang Arab, kanjeng Nabi nggak perlu sulit-sulit menghadapi Arab-Arab jelebo yang di Mekah itu. Lihat kajian gue tentang Islam awal. 13 tahun di Mekah, itu berat sekali perjuangan kanjeng Nabi menghadapi Arab-Arab goblok itu. Jadi Arab jahiliyah kalau diterjemahkan itu Arab goblok, jahiliyah itu goblok gitu loh. Goblok itu dalam arti akidah, bukan dalam arti akademis. Jadi profesor sekalipun, seandainya dulu itu penentang kanjeng Nabi Muhammad itu ada Arab yang sudah gelar profesor, tapi dia menentang dakwah kanjeng, itu tetap aja disebut goblok meskipun dia profesor. Karena paradigmanya iman. Meskipun dia gelar akademik profesor, tapi dia menolak dakwah kanjeng Nabi, tetap aja dia goblok. Dia Arab jahiliyah, Arab goblok. Bukan Arab pinter. Kalau Arab pinter dia langsung seperti mengikuti jejak Pak Abu Bakar, 4 sahabat dan berikut-berikutnya. Yang kita lihat, bisa kita baca dalam Darul Alqom itu. Di mana mereka di sana dididik Quran. Ya. Oke. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenarnya. Lihat ini ancamannya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Ya. Coba. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Coba. Nggak boleh dibeda-bedakan.
Jadi sama dalam titik diterima. Artinya nabinya ya diterima, Allahnya ya diterima. Tapi ketika sama-sama diterima terus nabi itu menjadi Allah, ya goblok we. Ini si apa tadi membangun paradigma gitu ya. Si pil manis ya. Semua orang menghormati anak sama seperti menghormati bapak. Terus anak mau jadi bapak gitu. Sampai mampus anak itu nggak bisa jadi bapak bagi dirinya sendiri. Gitu loh. Nggak mungkin Yesus itu akan menempati posisi bapaknya karena dia anaknya. Gitu loh. Ya. Jadi semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati sama. Samanya dalam diksi mana? Menghormati, tapi level penghormatannya jelas beda. Itu yang nanti kalau kajian kita ada seperti aku bilang kan kemarin sudah jelaskan. Yesus itu disembah. Allah itu disembah. Sama disembahnya karena terjemahan kita terbatas. LAI menerjemahkan disembah. Coba lihat edisi original teksnya Gerika bahasa Yunaninya. Yang satu berdasarkan leturo, yang satu prosqueno. Itu beda. Disembah yang seperti apa? Ini yang aku bilang, saudara-saudara Islamku harus hati-hati juga menjelaskan sama kafir-kafir ini. Kalau kamu tersilat lidah, terselip bisa dikapitalisasi menjadi raw material untuk menjadi bahan menyerang balik gitu. Ya, makanya harus hati-hati. Begitu juga kalau nggak hati-hati nanti kita maunya mereka itu beriman kepada Allah yang benar, taat terhadap Alkitab, marah mereka menjadi lebih tersesat lagi menjauhi Alkitab. Itu yang jadi masalah. Ya. Oke. Berapa tuh? 1.30 sudah ya, sudahlah ya, 30 menit tersendiri dan aku ini mau ada acara. Tentunya itu batas kemampuanku untuk menjelaskannya. Kalaupun lebih dari itu mungkin itu di luar batas kemampuanku. Aku minta ini kita jadikan forum diskusi ya. Kalian boleh masuk ke sini, boleh setuju, boleh tidak. Ya aku tidak memaksakan. Yang Islam begitu, yang kafir juga begitu. Ya jangan ada hujatan. Ya aku tidak suka. Ya setuju sampaikan argumennya, nggak setuju sampaikan argumennya. Dan aku telah memberikan penghormatan. Aku bahas tuntas, bukan hanya sekilas. Dari saudara kafir kita yaitu Pil Pahit. Artinya aku memberikan porsi yang sama. Bukan karena gue Islam, terus yang gue perhatiin komentar dari Islam saja itu nggak fair begitu. Dalam dunia akademis nggak boleh. Semuanya aku beri porsi yang sama selama itu memenuhi kriteria estetika dan aku sudah buktikan. Bayangkan 1,5 jam aku memberikan apresiasi terhadap Pil Pahit tentang romantisme teologis yang dia bangun. Jadi itu romantisme kalau mengatakan Yesus itu Allah ya. Dia tidak alkitabiah. Sampai di sini dulu karena aku juga ada kegiatan lain ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam, tetapi tetap memberi hormat, tetap menghormati ya. Saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Jangan menghujat, jangan menghina, jangan merendahkan, nggak boleh. Ya, aku nggak izinkan santri-santri Isra begitu, nggak boleh. Ya, dan juga kalian semua jangan begitu ya. Nggak setuju, tapi jangan terus nggak boleh. Agama apapun harus kita hormati ya. Oke, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk viewer terkasihku yang ada di channel TikTok dan channel YouTube telah ngaji bareng Gus Betik di channel ini. Selamat berakhir pekan ya. Dan untuk teman-temanku, kalau kamu berakhir pekan begitu masuk waktu sholat, kan sekarang sudah gampang, sudah dimudahkan. Di pinggir-pinggir jalan ada masjid, ada musola, ada langgar, ada surau. Sholatlah sejenak ya, karena waktunya sudah masuk. Waktu duhur masuk, ya kamu sholat duhur. Kita sudah bahas itu di sholat 5 atau 5 sholat. Nggak ada sholat 5 kali sehari semalam, nggak begitu kalimatnya. Nanti kapan-kapan aku pertegas lagi itu ya. Ini karena materinya sudah numpuk di YouTube, di ponselku. Gerai itu bingung nanti mana urut-urutannya gitu ya. Jadi kecepatan berproduksi tidak sesuai dengan kecepatan kalian menangkap kajian-kajianku. Kalau aku unggah sehari 3 kali bisa ngeluh kepalamu ya. 1 hari 1 kali aja belum tentu paham gitu. Oke, terima kasih telah bersama-sama kita ketemu di channel ini. Sebagai penutup aku ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berakhir kan. Matur nuwun.